kalau buat Tuhan Yesus? Siap kali? Siap banget Kak. Harus bersuka cita. Yuk kita sama-sama sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu hati, lipat tangannya, tutup matanya, yuk ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh bersama-sama ibadah online, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menari buat Engkau dan Engkau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya yang tepan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada tahu hari kemarin kita habis merayakan apa? Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita mau angkat pujian ini. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Sekali lagi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Haleluya, haleluya, pujimu. Sekali lagi. Haleluya, pujimu. Mari adik, kita mau masuk penyembahan. Kita mau dengerin firman Tuhan yang kita siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau angkat pujian ini yuk. Kita sama-sama katakan seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ada hari ini ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi ya Tuhan mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini kenal ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah kiranya adik-adik yang di rumah juga Tuhan punya hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang diberitakan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang hari ini bersuka cita? Kakak mau ceritain tentang satu kisah kelahiran seorang bayi. Adik-adik tahu nggak siapa yang mau kakak ceritakan hari ini? Kakak kasih tahu ya, seorang bayi ini dilahirkan oleh ibunya di Bethlehem. Bayi ini dilahirkan di kandang domba, adik-adik. Siapa ya bayi itu ya? Adik-adik tahu? Kasih tahu ya, bayi itu bernama Yesus. Adik-adik, kakak mau ceritain kisah kelahiran Tuhan Yesus. Hari itu ibu Yesus sedang mengandung. Tiba di Bethlehem, ibunya Yesus ingin melahirkan, tapi di Bethlehem itu sedang penuh, banyak sekali orang. Tidak ada penginapan adik-adik yang mau menerima ibunya Yesus, karena semua penginapan itu penuh adik-adik. Ada sebuah kandang domba, bayi Yesus dilahirkan di situ. Ibunya Yesus membungkus bayi Yesus dengan lampin, lalu menaruhnya di palungan. Adik-adik tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu tempat untuk menaruh makanan domba. Sederhana sekali ya, Tuhan Yesus itu tempat dilahirkannya. Nah adik-adik, untuk apa sih Tuhan Yesus itu dilahirkan? Ada yang tahu nggak? Bayi Yesus itu dilahirkan untuk memberikan damai sejahtera buat kita di hati kita semua adik-adik. Damai sejahtera, sukacita, biar ada di hati kita semua. Nah adik-adik tahu nggak? Ada gembala di Bethlehem itu, ada gembala kawanan domba. Gembala-gembala ini dihampiri oleh malaikat adik-adik. Malaikat ini berbicara sama gembala-gembala ini. Kata malaikatnya bilang gini, "Hai gembala-gembala, hari ini telah lahir juru selamat dan kesukaan besar buat bangsa, semua bangsa. Seorang bayi telah lahir di kandang domba." Nah itu bayinya Yesus adik-adik yang sedang dibicarakan oleh malaikat ini. Maka itu malaikat-malaikat serta bala tentara sorga berkata, ada tertulis adik-adik di Lukas 2 ayat 10-14. Bunyinya begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Allah. Jadi siapa yang di sini hidupnya berkenan sama Allah? Adik-adik tahu nggak apa aja sih yang bikin Tuhan berkenan sama hidup kita? Kakak kasih tahu ya. Tuhan itu berkenan sama kita kalau kita sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh dalam memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa. Nah adik-adik, saat ibadah ini nih kita harus sungguh-sungguh. Nggak boleh ada yang main-main, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang makan, nggak boleh adik-adik. Biar Tuhan itu melihat kita tuh serius gitu ibadahnya. Tuhan itu mau kita melakukan apa yang baik dan benar. Kita nggak boleh tuh bohong, kita nggak boleh menyakiti hati orang lain atau berkata kotor adik-adik, nggak boleh adik-adik. Biar hidup kita berkenan sama Tuhan, nggak boleh bohong. Kalau ditanya sama maminya, adik-adik, kamu udah ngerjain PR belum? Adik-adik jawab, udah mami. Padahal adik-adik belum ngerjain PR. Itu namanya adik-adik tidak jujur. Ya adik-adik, kita harus
jujur, kita harus setia sama Tuhan juga. Jadi hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita nggak boleh apa? Nggak boleh ngelawan orang tua. Kita harus hormat sama orang tua, sama orang yang lebih tua dari kita, sama mami papi kita. Nggak boleh kita ngelawan. Kalau misalnya nih mami kita bilang, ayo mandi. Kadang-kadang adik-adik suka ada yang bilang kan, nanti dulu mami, aku nggak mau mandi sekarang, aku maunya mandinya nanti aja. Nah itu nggak boleh ya adik-adik ya. Adik-adik harus ikutin apa yang mami papi bilang, karena apa yang mami papi bilang itu baik buat kita adik-adik. Pagi nih adik-adik yang harus kita lakukan biar kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yo? Kita harus menolong teman-teman kita yang lagi kesusahan. Kalau kita punya teman yang lagi sedih, kalau kita punya teman yang lagi punya masalah dalam hidupnya, kita harus tolong adik-adik. Kita harus membawa sukacita buat teman kita. Nah, itu yang berkenan buat Tuhan. Jadi adik-adik, damai sejahtera itu didapat bukan dari mainan yang banyak, bukan dari uang jajan kita yang banyak adik-adik. Bukan, itu hanya sukacita sebentar saja adik-adik. Itu hanya menimbulkan damai di hati kita sebentar aja. Tapi damai sejahtera yang kekal itu didapat dari Tuhan Yesus. Siapa yang mau dapat damai sejahtera yang kekal dari Tuhan Yesus? Pasti mau semua kan? Bukan apa yang tadi kakak bilang ya, biar hidup kita berkenan sama Tuhan. Oke adik-adik, kemudian firman yang kakak beritakan. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya adik-adik hari ini, buka kitabnya ayo sama-sama kakak. Terambil dari 1 Korintus 14 ayat 33. Apa adik-adik? 1 Korintus 14 ayat 33. Bunyinya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayo ulangi lagi adik-adik. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa hari-hari ini. Jadikan kami generasi Yeremia-Mu yang semakin cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
mempelajari nih pasukan Laskar Kristus generasi Yeremia. Ciri-cirinya, yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yang kedua, mau melayani atau dipakai Tuhan. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah adik-adik, yuk ikutin aku. Aku adalah generasi Yeremia. Kamu adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat, kalian sudah bergabung menjadi pasukan generasi Yeremia. Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, hari ini aku mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa Indonesia bisa sembuh Tuhan dari virus corona, dan aku juga mau berdoa Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, supaya kota Jakarta juga tidak banyak yang tertular Tuhan dengan COVID-19 Tuhan. Dan aku juga mau berdoa buat Pak Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan, dan para menteri-menteri yang lain Tuhan, supaya mereka diberi kesehatan Tuhan dan diberi perlindungan dengan Engkau Tuhan, dan bisa bekerja dengan baik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Indonesia. Dan aku juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, biar gereja-gereja yang ada di Indonesia bisa buka kembali Tuhan buat memuji nama Engkau Tuhan. Dan aku juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, biar kakak-kakak sekolah minggu bisa sabar Tuhan mengajar kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk bekerja Tuhan yang ada di gereja, supaya mereka bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan aku juga mau berdoa buat teman-teman yang ada di sekolah minggu Tuhan, supaya mereka bisa lebih rajin Tuhan untuk ibadah Tuhan, dan diberi kesehatan selalu dan dilindungi dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, hari ini kita sudah selesai ibadah. Mari kita sama-sama akhiri dan kita tutup mata dan buka tangan kita kepada terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama menerima berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kali menjemput kita masuk ke dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Terima berkat ini sama-sama kita katakan, amin. Selamat Natal adik-adik semua. Dan selamat Natal untuk Papa dan Mama. Selamat Natal juga buat seluruh keluarga. Dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.